Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Anugrah, NIM G211023. Di sini saya ingin turut serta lomba pidato dengan tema Insan Bertauhid Memaknai Kemerdekaan Menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 adalah masa depan Indonesia yang diimpikan sejak lama dan tengah dalam perjalanan untuk segera diwujudkan impian Indonesia dari 2015 hingga 2085 yang dicanangkan pemerintah memiliki tujuan untuk membangun negara demokratis, bersih dari korupsi, dan kuat. Melalui impian tersebut, pemerintah berharap bahwa manusia Indonesia nantinya akan tumbuh menjadi pribadi yang berpengetahuan luas, unggul di berbagai bidang dan berbudaya. Untuk mewujudkannya, pemerintah telah menyusun 4 pilar menuju Indonesia Emas 2045. Pilar ini dibangun berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara. Tujuan pembentukan pilar adalah untuk melindungi bangsa Indonesia, mencerdaskan generasi penerus bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menjaga keadilan sosial. Adapun pilar untuk mewujudkan Indonesia 2045 antara lain: poin satunya, pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Tak dapat dimungkiri bahwa pendidikan yang baik dan efektif meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong produktivitas, dan menaikkan angka harapan hidup. Selain pendidikan, kebudayaan juga berperan dalam meningkatkan pembangunan melalui nilai luhur budaya bangsa. Untuk mempercepat kemajuan pembangunan ekonomi teknologi, pembangunan ekonomi teknologi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Produktivitas tenaga kerja perlu ditingkatkan, serta pasar tenaga kerja harus adaptif dan fleksibel. Berfokus pada hal tersebut, dasar pilar pertama adalah percepatan pendidikan seluruh rakyat Indonesia secara merata, peningkatan kesehatan dan kualitas hidup rakyat, peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan, reformasi ketenagakerjaan, dan peningkatan sumbangan iptek dalam pembangunan. Poin 2-nya, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Keinginan kuat untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan berpengaruh di Asia Pasifik membuat pemerintah terus mendorong investasi, perdagangan, industri dan jasa, maritim dan pariwisata. Didukung infrastruktur yang baik, Indonesia akan mampu mencapai posisi yang sejajar dengan negara maju di dunia. Demi mendorong keberlanjutan pembangunan, Indonesia berkomitmen tinggi untuk terus menjaga lingkungan hidup. Untuk mempercepat kemajuan pembangunan ekonomi, teknologi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Produktivitas tenaga kerja perlu ditingkatkan, serta pasar tenaga kerja harus adaptif dan fleksibel. Poin 3-nya, pemerataan pembangunan. Mengingat kesenjangan pendapatan berdampak pada peningkatan kemiskinan, pemerintah mengupayakan pemerataan ekonomi dengan strategi yang mencakup langkah pokok untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerataan di berbagai daerah terus ditingkatkan dengan membangun jalur transportasi antar pulau, jalur akses ke kawasan terluar dan terpencil, serta meningkatkan konektivitas virtual dan digital. Kebijakan inklusif dan redistribusi ditingkatkan untuk menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Poin keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan dan ketahanan nasional yang kukuh, pemerintah mulai mendorong demokrasi substansial, reformasi kelembagaan dan birokrasi juga dilakukan untuk mewujudkan fungsi kepemerintahan yang
mengutamakan kepentingan publik. Pembangunan hukum diarahkan untuk mewujudkan masyarakat taat hukum. Poin 5, peran serta masyarakat untuk Indonesia 2045. Dari penjelasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia Emas 2025 adalah visi pemerintah untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dengan ekonomi kuat, sumber daya manusia berkualitas, dan berbudi luhur. Untuk mewujudkan Indonesia 2045, dibutuhkan peran serta masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, masalah ekonomi, korupsi, kesenjangan sosial, dan kemiskinan tidak dapat terselesaikan hingga tuntas. Demikian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.